Warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan adanya dugaan pesawat jatuh di area pegunungan yang menimbulkan kepulan asap hitam. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi di area pegunungan yang diduga lokasi pesawat jatuh. Meski demikian, belum ada pihak terkait yang memberikan konfirmasi terkait peristiwa ini. Seorang warga menyebut jika dirinya melihat sebuah pesawat kecil jatuh di area pegunungan. Ya, kemungkinan pesawat Minak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi pesawat Pertamina. Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Yang paling Badan pesawat pada pukul 13.25 pesawat pelita air pengangkut BBM penerbangan Tarakan Longbawan. Ya, pencarian telah membuahkan hasil, telah menemukan badan pesawat pada pukul 13.25 di tengah hutan desa Pakabuan. Betul. Desa Pak Betung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Sekian dan terima kasih. Iya. Bisa kita ini aja. Pakai kayu dulu. kayu kah? Kayu. Kemungkinan pesawat Minak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Pesawat Pertamina. Siap. Yang Susi masih mutar. Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Pada ngapain? Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membeludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati bank pemerintah tewas dianiaya perampok. Pelaku membawa kabur berangkas berisi uang 16 juta rupiah. Aksi perampokan sebuah berangkas uang sebuah bank pemerintah terjadi di Kecamatan Walendrang, Luwu, Sulawesi Selatan. Selain membawa berangkas berisi uang tunai, aksi pelaku juga menewaskan seorang karyawati. Korban bernama Ririn, 31 tahun, mengalami luka serius di bagian belakang kepalanya yang diduga akibat serangan pelaku. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dalam kondisi tengkurap. Untuk memastikan kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo untuk dilakukan visum. Ya, jadi benar bahwa hari ini telah terjadi
pencurian kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tadi siang, diperkirakan jam pukul 14.00, dan sampai saat ini kami masih sementara dalam pengejaran pelaku. Dalam hal ini masih sementara dalam lidik. Ciri-ciri pelaku berhasil terekam CCTV di jalur tempat pelaku melarikan diri. Berbekal ciri-ciri tersebut, polisi memburu pelaku dan masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, A-News melaporkan. 5 orang terluka akibat dianiaya 3 pria mabuk di sebuah kedai kopi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Korban yang terdiri dari karyawan dan pengunjung kedai melaporkan kasus tersebut ke polisi setelah melakukan visum. Dengan membabi buta, 3 orang tidak dikenal mengacak-acak sebuah kedai kopi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Karyawan kedai menyebut 3 pelaku awalnya mabuk minuman keras di sekitar lokasi, kemudian membuat kekacauan. Selain merusak meja dan kursi, pelaku juga menganiaya karyawan dan pengunjung kedai. Akibatnya 5 orang termasuk pengunjung kedai mengalami luka. Sejumlah korban mengaku telah melaporkan kasus tersebut dan menjalani visum. Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ini bukti-buktinya kita sudah melapor dan ada sudah kami visumnya agar segera bisa ditindaklanjuti dan pelaku tersebut bisa cepat ditangkap dan mendapat hukumannya. Belum diketahui penyebab penganiayaan ini, namun diduga kuat karena pelaku terpengaruh minuman beralkohol. Meski panen kritikan dari warga dunia nyata dan dunia maya, pertunjukan sound horeg di Kabupaten Mojokerto tetap berjalan. Kepala desa setempat berdalih acara digelar sampai pagi karena kerusakan pada sistem suara. Pertunjukan sound horeg digelar di Desa Medali, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Acara ini berlangsung mulai pukul 3 sore hingga 4 pagi. Acara pun viral di berbagai platform media sosial dan menimbulkan hujatan dari warganet. Musik yang memekakkan telinga dinilai mengganggu banyak orang dan menimbulkan kerusakan rumah warga sekitar. Sementara itu pihak desa, adanya kerusakan di rumah warga akibat sound horeg, namun sudah dilakukan perbaikan oleh tim panitia. Acara ini sebenarnya dijadwalkan hingga tengah malam, namun molor karena berbagai kendala. Itu tidak benar. Jadi kayak di medsos itu kayak rusak parah itu enggak. Kelihatannya seperti itu, padahal itu tidak. Jadi ada beberapa tempat itu yang hanya terganggu kebisingan, akhirnya terus sound system pada saat loading cek sound itu dipindah tempatnya. Acara ini sudah direncanakan sejak setahun sebelumnya dengan menelan biaya hingga 1,6 miliar rupiah dari iuran warga, uang kas desa, dan sumbangan para pengusaha. Meski banyak hujatan pro dan kontra, pihak desa tetap akan menggelar acara serupa, namun tetap dengan persetujuan warga desa.